adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan tertentu. Manajemen atau to manage yang artinya mengatur, yang diatur adalah semua unsur 6M. Tujuannya diatur adalah agar berdaya guna dalam mewujudkan tujuan. Harus diatur supaya 6M bermanfaat optimal, terkoordinasi dan terintegrasi dengan baik dalam mewujudkan tujuan. Yang mengatur adalah pimpinan, manajer media, dan supervisi. Mengaturnya adalah dengan melakukan urut-urut fungsi manajemen POAC. Unsur-unsur manajemen 6M plus 7I. Yang pertama, man, money, method, machine, material, market, informasi. Dasar-dasar manajemen ada 6. Yang pertama, adanya kerjasama di antara sekelompok orang dalam ikatan formal. Yang kedua, adanya tujuan bersama serta kepentingan yang sama yang akan dicapai. 3. Adanya pembagian kerja, tugas, dan tanggung jawab yang teratur. 4. Adanya hubungan formal dan ikatan tata tertib yang baik. 5. Adanya sekelompok orang dan pekerjaan yang akan dikerjakan. 6. Adanya human organization. Bidang dan pendekatan manajemen. Bidang meliputi manajemen sumber daya manusia, manajemen pembelanjaan, manajemen produksi, manajemen biaya, manajemen pemasaran, manajemen perkantoran, manajemen resiko, manajemen berdasarkan sasaran, dan yang terakhir manajemen mutu. Pendekatan manajemen. Yang pertama, empirical case approach, internal behavior approach, group behavior approach, cooperative social approach. Yang kelima, socio-technological system approach, decision theory approach. Dan yang ketujuh, communication center approach. 8, mathematical approach. Dan yang terakhir, operational approach. Sistem dan tipe-tipe manajemen. Sistem yang pertama meliputi manajemen bapak, manajemen tertutup, manajemen terbuka atau partisipasi, manajemen demokrasi, dan yang terakhir tipe patrimonial management, political management, professional management. Fungsi manajemen menurut G.R. Terry, yaitu POAC, Planning, Organizing, Accounting, Controlling. Fungsi menurut Henry Fayol, yaitu Planning, Organizing, Commanding, Coordinating, Controlling. Menurut John F. Mee, Planning, Organizing, Motivating, Controlling. Wewenang atau authority. Wewenang adalah kekuasaan resmi yang dimiliki seseorang untuk bertindak dan memerintah orang lain. Sentralis wewenang, bila sebagian besar kekuasaan masih tetap dipegang oleh pimpinan. Desentralisasi, bila sebagian kecil kekuasaan masih tetap dipegang oleh pimpinan, sedangkan kekuasaan besar didelegasikan kepada bawahan. Due karakteristik, artinya pihak bawahan menerima wewenang dari atasan, tetapi pada saat yang sama, atasan yang bersangkutan tetap memiliki wewenang tersebut. Nah, di sini ada delegator. Delegator yaitu pimpinan tidak hilang haknya terhadap wewenang yang telah didelegasikan kepada delegate atau bawahan, bahkan sewaktu-waktu dapat menarik kembali wewenang tersebut. Sumber-sumber wewenang atau authority. Ada 6. Yang pertama, formal authority theory. Yang kedua, acceptance authority theory. Yang ketiga, authority of the situation. Yang keempat, position authority. Yang kelima, technical authority. Dan yang terakhir, juridical authority. Jenis-jenis wewenang meliputi line authority atau wewenang lini. Yang kedua, staff authority atau wewenang staff. Yang ketiga, functional authority, wewenang fungsional. Yang keempat, personal authority, wewenang kewibawaan.
Tujuan organisasi ada dua. Yang pertama, business organisasi yang meliputi perusahaan laba, dan yang kedua, public organization yang meliputi sosial atau pelayanan. Organisasi adalah suatu sistem perserikatan formal yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Organisasi memberikan manfaat dan informasi. Yang pertama, meliputi pembagian kerja. Yang kedua, informasi atasan dan bawahan, dan jenis pekerjaan yang dilaksanakan, pengelompokan bagian dua kerja, tingkat manajer, pimpinan organisasi.